Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dari kelas ini siang ini mata kuliah bidang operasional 1. Saya sendiri Ahmad Gunawan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, dan saya rencananya hari ini akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran 1 semester. Kemudian akan saya lanjutkan dengan materi bedah rumah. Ini saya jika kalian pertanyaan diskusi dipersilakan bisa semua. Jadi ini untuk RPS ya, rencana pembelajaran semester, mata kuliah namanya pendidikan operasional 1 dengan kodenya TIM 60222. Bebannya ada 3 SKS semester ini. Kemudian dari semester 3 dan sifatnya adalah wajib diikuti oleh semua mahasiswa Departemen Teknik Industri. Prasyaratnya adalah aljabar linear mata kuliah lain, ya. Syarat sebelum bisa mengikuti. Syarat tidak ada dan teratur pun juga tidak. Nah, untuk mata kuliah ini deskripsinya atau apa saja yang akan dibahas pada intinya adalah kalian setelah lulus dari mata kuliah ini akan dapat mengidentifikasi variabel dan parameter dalam suatu masalah. Dia akan dipelajari variabel itu apa, parameter itu apa, dan cara mencari tahunya seperti apa. Kemudian kalian semua juga akan belajar memformulasikan masalah. Sehingga setelah diketahui misalnya apa, berikutnya adalah Anda akan mencari tahu metodologi solusinya seperti apa, ya, yang pada akhirnya ada hasilnya adalah mendapatkan pengambilan keputusan, ya, yang optimal. Jadi hasil akhirnya dari bidang operasional 1 adalah strategi pengambilan keputusan. Spesifik untuk bidang operasional 1, keputusan dalam sistem yang deterministik. Itu yang nantinya yang bidang operasional 2, mata kuliah berikutnya adalah yang probabilistik. Jadi sini di kelas ini di semester ini adalah deterministik. Ada beberapa poin utama dari yang akan dibahas, ada program linear, hubungan dan transportasi, integer, dan sasaran atau goal problem. Ya, yang mana akan dibahas lebih detail sepanjang 1 semester ini. Nah, perkuliahan ini dimaksudkan agar kalian meraih capaian pembelajaran dari 1 sampai 10 capaian pembelajaran sarjana industri. Mata kuliah ini berkontribusi ke CPR 1, 4, dan 5. Ya. Yang 1 adalah mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan riset peneliti di bidang industri, terutama matematika dan sains yang akan dibahas di kuliah ini. Yang nomor 4 adalah mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan mengerjakan permasalahan berdasar. Ya, seperti saya sebutkan ada variabel, parameter, ya, kemudian pengambilan keputusan itu diarahkan sini. Kontribusi ke nomor 4. Jadi nomor 5, nomor 5 mampu menggunakan teknik keterampilan dan teknik. Di sini kalian belajar teknik-teknik apa saja yang ada di bidang operasional 1. Kemudian semakin terampil menggunakan teknik tersebut dengan beberapa latihan soal dan teknologi. Kita akan juga menggunakan software membantu perhitungan, gitu. Ya, untuk CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, spesifik untuk yang di mata kuliah ini ada CPM atau capaian pembelajaran mata kuliah. Dan ada 3 yang pertama, ya, warna biru di sini. Yang pertama adalah mampu menerapkan pendekatan bidang operasional mencari solusi dari suatu model sebagai representasi dari suatu sistem dan analisis atas solusi biasa. Di sini yang diharapkan dari kalian setelah lulus spesifik di mata kuliah adalah ya, bisa melihat pendekatan ilmu operasional dalam rangka mencari solusi dan modelnya. Ya, yang asal B adalah subjek. Lebih detailnya, dan kali ini akan saya bahas yang dulu.
Yang kedua, mampu menentukan tujuan dan kendala untuk mengoptimalkan kinerja sistem sederhana serta memformulasikan model dari sistem tersebut berdasarkan dengan PO dan operasional. Di sini kata kuncinya adalah kalian bisa menentukan tujuannya apa, batasan atau kendalanya apa, dan kinerja yang ingin diperbaiki, ya tentunya dalam formulasi model. Jadi ya spesifik ya di personal. Dan CPNK ketiga adalah mampu menggunakan peran lunak dalam menyelesaikan permasalahan dengan benar. Jadi saya sampaikan kita akan dapat bantuan program di komputer. Ya, itu membantu berhitungan. Gitu. Oke, untuk yang detail nanti bisa Anda dari untuk subjek CPNK-nya. Nah, ini adalah pembahasan kita dalam satu semester ini. Ya, dari 1 sampai 16 sampai dilihat 1 sampai 7 adalah sesi 1. Dari 1 dari pengantar, formulasi pronominal, simplex, and interface, khusus analisis sensitivitas sampai 12. Berikutnya adalah ujian semester. Ujian semester dan dilanjutkan lagi setelah itu pertemuan ke-9 sampai ke-15 ya, integral point, simplex yang direvisi, dual simplex, integer, linear, transportasi, transformation, silent, terakhir, goal programming. Dan terakhir adalah geometris. Ya, ini rencana untuk satu semester. Untuk hari ini saya akan membahas ini saat ini MPS dan rencana pembuatan semester dan kemana di dalam ada minggu pernah. Cara referensinya ya utama dari di atas ya dari Clear sama Gerawat Lieberman berusahakan jika ada dapat akses ya ibu kalau di perpustakaan ruang baca departemen juga yang lain instan tahan misalnya ini ibu silakan jika ada dapatkan di perpustakaan bisa sambil dilihat soal atau tambahan bacaan berkait pemahaman kalian gitu ya referensinya dan penilaian ada yang 4 tugas 1 untuk sesi 1 sebelum UTS tugas 2 untuk sesi 2 sebelum UTS UTS itu sendiri dan UTS karena masing-masing presentasinya penilaian perdana ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya, bagaimana kalau ada yang izin sakit ataupun acara keluarga itu bagaimana? Jadi, kalau kalian sakit, ada kegiatan lain, ya, yang nanti ini tidak bisa masuk ke dalam kelas. Itu misalkan membuat surat, nah, kalau sakit ada surat. Kalau gym, kegiatan ada surat keterangan juga dari institusi atau departemen yang menerbitkan surat tersebut. Ya, termasuk juga dan acara keluarga bisa. Sehingga dari presensi kalian aman, tidak apa-apa punya. Lagi yang lain? Untuk nilai resensi soal apa masuk terus tanpa apa itu ada dari resensi. Ya, yang bagus. Jadi, memang secara sistem ya yang bisa dimasukkan adalah tugas dan ujian. Di presensi dalam hal ini tidak bisa masuk sistem untuk nilainya. Tapi juga akan saya pertimbangkan mungkin yang rajin sama yang adaptif tentunya juga ada tindakan finalisasi. Ya, jelas. Baik. Kalau lagi saya lanjutkan. Nah, ini adalah RPS rencana pembelajaran semester. Berikutnya akan saya bahas mengenai pendahuluan dari pendidikan operasional. Jadi saya PPT-nya beberapa bahasa Inggris jika ada kurang jelas, kan ya, biarkan saya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi operation research atau pendidikan operasional historinya atau penggelarnya adalah sebenarnya pada Perang Dunia Kedua, World War II.
Di saat itu British military, para generalnya atau pemerintahnya itu meminta tolong para saintis, ilmuwan, dan engineer untuk ini mencoba melakukan analisa permasalahan logistik pada lokasi-lokasi tertentu dengan kondisi sumber daya yang sangat terbatas. Jadi bisa dibayangkan saat kondisi perang itu kan harus disuplai peluru, suplai makanan, bahan-bahan dan tentunya tentaranya ke tempat-tempat tertentu. Dan saat itu sangat sulit karena tidak aman, tidak mudah. Seperti musuh. Ya. Di pemerintah dan militer dari England itu meminta tolong melakukan research. Nah, dari semua banyak pengembangan, banyak sekali pengembangan di bidang operation research. Ya, dan namanya pun juga operasi research berangkat dari operasi militer. Ya, operasi militer. Jadi kayak semacam penelitian di operasi militer. Berangkat dari model-model saintifik yang digunakan di perang, di kasus perang, barulah bisa disimpulkan bahwa kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas yang ada pada beberapa operasi militer dan aktivitas yang itu yang ditangkap di operasi research atau yang operasional itu apa ini saat ini. Oke, nah sehingga kalau Anda lihat di sini ya secara historical tahun 1940 dari McCloskey sama Treften dalam pertanyaan kecil namanya About C di Inter itu menuliskan mengenai sejarah pengembangan operasi research. Dan referensi ini, nah, saat itu ininya operasi research adalah metode untuk mengambil keputusan, decision making method, developed from the study of military operation during World War II. Jadi, yang mana ini dibuat ketika Perang Dunia Kedua. Jadi, ininya di situ. Nah, tapi kemudian setelah perang selesai, ternyata praktisi di industri sangat tertarik dengan metode-metode yang sudah dikembangkan oleh para saintis dan ilmuwan tadi. Dan ternyata bisa diaplikasikan di permasalahan industri yang kompleks. Saat itu membangun untuk pabrik produksi mobil, produksi kereta api ataupun elektronik itu ternyata sangat bermanfaat konsep ini. Sehingga ini ya plan operasional atau research adalah aplikasi of scientific method to improve effectiveness of operation. Jadi lebih diupdate lagi mengenai apa itu research dan metode saintifik untuk meningkatkan efektivitas dari operasi. Tidak hanya operasi dalam militer, untuk operasi, keputusan, decision, dan manajemen sebuah industri atau usaha. Dan di sini metode yang dikembangkan terutama adalah matematika monomer. Ini yang pengembangannya. Hingga saat ini pun ya, berdasarkan model matematis yang pada akhirnya dapat menguasai decision making, membantu pengambilan keputusan. Saat ini prosesnya sudah tidak digunakan secara manual kalau di industri. Dan banyak menggunakan software. Jadi untuk di kelas ini kita akan belajar banyak manualnya seperti apa, caranya, cara perjalanan seperti apa sebelum kita menggunakan software. Gitu. Ya. Nah, di sini operation research ya, dia menambah spesifiknya ya, dalam operation research. This concern atau difokuskan pada optimal decision making. Mengambil keputusannya optimal, ya, sehingga yang terbaik. Mudahnya adalah apa terbaik itu mungkin lebih murah, mungkin lebih cepat, ya, lebih hemat, lebih aman.
and modeling of deterministic and probabilistic system that originate from the data. Dan modeling dari sistem yang deterministik dan probabilistik yang dari kehidupan mereka. Nah, aplikasinya di mana saja saat ini, tidak hanya di perang, tidak di pemerintahan, dan juga di bisnis, ada di engineering tentunya, di ekonomi juga ada, sampai dengan di natural science dan social science. Cukup luas aplikasinya. Sini karakterisasi sudah ini to allocate resources. Di sini difokuskan dikarakterisasi oleh alokasi sumber daya yang terbatas. Oke, dari sini kita ada pertanyaan. Untuk perbedaan deterministik dan probabilistik apa? Oke, ya. Jadi sistem yang deterministik sama sistem yang probabilistik. Jika deterministik itu mudahnya adalah sistem yang parameter atau nilai-nilai yang kita ketahui pasti. Sedangkan probabilistik parameter atau nilai-nilai yang kita ketahui tidak pasti. Contohnya, kalau deterministik, misalkan apa? Yang kita ingin tahu misalkan permintaan, produksi atau demand. Jika deterministik itu contohnya demand pasti. Jadi misalkan sudah ada pembeli, customer atau klien yang sudah pesan perusahaan jumlah sekian untuk dikirim kapan, di mana, semua sudah pasti sesuai deal kesepakatan. Itu deterministik contohnya ya. Kalau probabilistik itu berarti demand-nya atau permintaannya belum pasti. Contohnya perusahaan tersebut memproduksi tapi bukan berdasarkan kontrak, bahkan produksi untuk disebarkan ke beberapa toko, didistribusikan ke beberapa toko. Toko-toko ini nanti akan menjual, sehingga perusahaan juga nggak tahu, belum tahu pasti berapa butuh yang harus diproduksi. Misalnya ada probabilistik karena perusahaan belum tahu buat menggunakan forecast atau peramalan, yang mana skupnya akan gitu ya. Jelas? Iya. Nah, lanjut di sini ya. Ini adalah beberapa area problem untuk operasi secara nasional. Ya, ada di area manufaktur di sini. Ini dan ada banyak hal di sini dari segi planning, perencanaan dan produksi, desain produk itu sendiri, jadwalan, scheduling, kemudian dealing with defect atau produk cacat, dealing with variabilitas produk, ya, kurang presisi misalkan produknya, sampai dengan inventory, barang stok di gudang. Dan juga selain manufaktur juga ada industri servis yang berkaitan dengan jasa, misalnya sakit, pendidikan juga sama, bisa logistik dan supply chain, rantai pasok untuk distribusi barang, transportasi juga bisa dimanfaatkan di sini, ya. Misalkan untuk transportasi, apakah menggunakan kapal, pesawat terbang, sebagainya mana bisa. Environment, healthcare, sampai dengan kondisi-kondisi yang kompleks maupun kanser. Pemanfaatan atau produk area dari bidang operasi. Nah inilah yang lebih spesifik yang akan saya jelaskan sampel beberapa. Misalnya di sini ada cost reduction, penurunan biaya. Finding new opportunities to decrease cost or invest. Jadi bisa juga digunakan perkembangan operasional untuk mencari kemungkinan baru yang dapat mengurangi biaya. Contohnya misalkan jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja bisa dikurangi dengan shift atau penjadwalan yang lebih tepat, tentunya biaya produksi kan berkurang juga karena jumlah tenaga kerja dikurang dengan setting dari jadwal.
ataupun investment. Contoh yang lain di sini misalkan forecasting, itu juga bisa menggunakan data set operasional, peramalan, providing a better basis for more accurate and forecasting and planning. Dasar agar proses peramalan lebih baik, ya bisa menggunakan. Cara ilmu forecasting juga cukup banyak. Misalnya, sampai dengan yang terkemudian ada machine learning, ada deep learning, itu berangkat dari penelitian operasi besar, gitu ya. Oke, dan yang lain, yang mana nanti akan lebih jelas lagi ketika kita membahas sepanjang semester ini berbagai contoh-contoh khusus. Nah, ini software yang juga akan kita gunakan, umumnya digunakan dan akan kita gunakan di kelas ini. Dia ada Excel, software, juga ada Intro, Citrix, Files, yang akan kita gunakan di kelas ini Excel dan Python. Terutama, untuk yang lain belum digunakan, tapi tools kita dari sini ada yang bertanya? Saya Pak, itu bagaimana cara menginstal software-softwarenya? Oke, kalau Excel tentunya sudah umum ya, sebagai Microsoft mendapatkan resource free, Microsoft ya, jadi Excel salah satunya selain Word dan PowerPoint. Nah, untuk Python ini juga ini open source, jadi bisa didapatkan secara gratis. Ya, bisa didapatkan secara gratis. Kalaupun ada yang berbayar, itu biasanya adalah namanya solver. Di Python itu bahasa pemrograman untuk di running dan cari solusinya biasanya menggunakan solver. Nah, solver ini kadang-kadang berbeda. Tapi kalau ada mahasiswa salah, kita bisa dapatkan ya student version. Memang terbatas, tapi masih cukup lah untuk kompleksitas dari yang terbatas. Itu ya, bisa dipersilakan. Saya kira harus bisa lebih lanjut teknisnya, kalau menginstal dan sebagainya. Oke, lanjut ditanyakan. Baik, nah beberapa disiplin atau bidang yang berhubungan dengan OR, kita di sini di teknik industri juga ada yang lain. Ada manajemen, ada administrasi, administrasi, ekonomi, matematik, statistik, sama dengan computer science dan yang lain. Aplikasinya cukup luas. Ini. Dan apa yang karakteristik, apa yang membedakan OR ini operasional dengan lain, ya, dan yang lain. Pertama, fokus on decision making. Hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan. Fokusnya di situ. Ya. Yang beberapa ajar atau peneliti juga menyatakan hasil akhirnya adalah alat untuk membantu pengambilan keputusan. Effectiveness criteria, jadi ini ditemukan kriteria-kriteria agar efektif. Ya. Efektif itu artinya adalah tepat sasaran. Jadi bagaimana caranya agar bisa tepat. Misalkan tadi kalau di perang, contohnya kembali yang perang, kan harus dikirim sekian orang, sekian amunisi, dan macam di tempat mana pada hari jam tertentu karena perang. Jadi tidak sama. Perusahaan juga seperti itu. Resource-nya atau produknya, berapa jumlahnya, ya, harus dikirim kapan dan di mana. Semuanya inginnya kalau bisa search for the best or optimal solution, mencari yang terbaik, bukan hanya rencana dikirim kemana, tapi misalkan berapa sebaiknya jumlah orang pegawai, ya, jumlah pegawainya sebaiknya berapa agar paling murah. Kalau terlalu sedikit juga baik, karena orang benar-benar parah bisa jalan produksi. Kalau terlalu banyak bonus. Jadi yang terbaik ini optimal menggunakan matematis, ya, utama di situ berangkat dari matematis.
dan assessment view of the problem. Ya. Jadi kita mencoba untuk mencari solusinya secara sistem. Dari awal masalahnya apa, ya, tahapan-tahapan sampai dengan solusi akhir. Karena kan kita bahas istilahnya satu semester ini. Dan depends upon the computer to solve the problem di model yang besar. Ya, untuk realitas. Kita sekarang kan belajar secara manualnya cara kerja komputer tersebut. Kita bisa solusi. Yang lain, ya, beberapa karakteristik yang lalu. Jika saya titik beratkan yang warna biru saja, ya. OR use an approach that resembles the way research is conducted established itu. Jadi dia menggunakan cara-cara berdasarkan scientific field. Di matematika, fisika, kimia itu dasarnya dari sana. Kemudian concern with the practical management of organization, hanya scientific tapi juga kondisi praktis setelah didapatkan decision making hasilnya. Kemudian akhir masih tetap ada di manajemen karena ada kondisi praktis yang perlu dipertimbangkan. Kemudian juga attempt to resolve conflict of interest among the organization. Kita bisa mengakomodasi berbagai kepentingan, berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dan terakhir, find a best solution. Paling tidak near optimal kalau misalkan tidak. Dan it is usually necessary to use a team approach. Di sini bukan tim, bukan personal, agar mendapatkan solusi yang lebih baik. Seperti ini. Di sini karakteristik dari OR dan sekaligus ini adalah saya akhiri ya untuk kuliah kedua ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.